kita mendengarkan ungkapan hati Romo Paroki kita. Terima kasih Romo Seko. Romo, suster, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, selamat malam berkah dalam. Selamat malam berkah dalam. Pertama-tama saya mengucapkan provisi dan selamat para pengurus lingkungan, pengurus stasi, baik lingkungan 3, 4, 5, 6, 7 dan stasi Kuto Winangun. Terima kasih atas segala kerelaan Anda untuk melayani dan menjadi perpanjangan Dewan Pastoral Paroki dalam melayani umat-umat di lingkungan dan stasi. Terima kasih atas segala kebaikan Romo Seko yang mempersiapkan semua ini. Sudah layak kok jadi pastor paroki Kebumen, ya kan? Menggantikan saya kan? Nah, nanti tinggal SK saja yang tinggal keluar, begitu kan? Maka terima kasih sudah mempersiapkan semua dengan sangat baik, bahkan novena kemarin, rosario kemarin dengan sangat baik, sehingga di tengah pandemi ini masih ada dinamika untuk bersama-sama. Kepada seluruh umat paroki Kebumen, selamat merayakan pesta Yohanes Maria Vianney, pelindung paroki kita. Juga kepada seluruh umat, ini pengurus lingkungan dan stasi sudah dilantik, tolong diwangi. Mereka ini bekerja melayani umat, tapi umat juga tolong membantu. Karena kalau tidak, nanti pengurus lingkungan dan stasi mati gasik. Itu kan nanti repot, golek pengganti ketua lingkungan beangel, duwe siji di sio-sio. Nek butuh diuyuk-uyuk kaya lagi nagih hutang. Tapi nek ketua lingkungan yang ngoyok-ngoyok malah ndelik kabeh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nama Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Romo, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dan anak-anak yang terkasih, selamat sore. Selamat sore. Gereja Paroki Kebumen dipersembahkan di dalam perlindungan doa Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam yang hidupnya sederhana tetapi sungguh luar biasa kekudusannya. Seorang imam yang sungguh menjadi gembala bagi umatnya. Imam yang membawa umat pada pertobatan dan membawa umat sampai pada kekudusan. Hari ini gereja mengajak kita untuk memperingati orang kudus ini, Santo Yohanes Maria Vianney. Tapi bagi kita, khususnya paroki Kebumen ini adalah pesta pelindung kita. Maka mari kita bersyukur kepada Allah yang memberikan pelindung orang kudus ini kepada kita sekalian. Dan kita mohon supaya doa dan teladannya juga membantu kita dalam perjuangan kita. Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih, Anda tinggal di paroki Kebumen bukan dalam 1, 2, 3 bulan. Banyak yang sudah bertahun-tahun, kecuali susternya. Karena suster itu datang pergi gitu ya. Maka saya tidak akan banyak bicara soal sejarah atau riwayat hidupnya Santo Yohanes Maria Vianney. Dari tahun ke tahun riwayat hidupnya belum berubah. Jadi kalau setiap tahun dibacakan riwayat hidupnya, ya nanti ya begitu itu sudah sampai kapanpun. Tetapi saya ingin mengajak kita melihat keutamaan-keutamaan yang ada dalam diri Santo Yohanes Maria Vianney. Ada begitu banyak keutamaan yang ada dalam pribadi Yohanes Maria Vianney ini. Tetapi beberapa saja yang akan kita renungkan dalam perayaan Ekaristi ini. Tahun depan toh kita masih akan merayakan lagi. Tahun depannya lagi, maka tidak usah semuanya, tapi nyicil saja. Salah satu hal yang menjadi keutamaan Yohanes Maria Vianney adalah soal kesederhanaannya. Kesederhanaan yang dihidupi oleh Yohanes Maria Vianney bukanlah kemiskinan asal miskin. Bagi saya, miskin dan sederhana itu beda. Orang bisa kaya, tapi tetap sederhana itu bisa. Seperti yang terjadi dengan Yohanes Maria Vianney. Kalau dia mau kaya, bisa. Dan dia kaya. Karena ketika dia sudah mulai terkenal, menjadi tokoh yang terkenal, sebagai bapak pengakuan yang hebat, sebagai pengkhotbah yang hebat, maka banyak orang yang bersimpati kepada dia, dan banyak juga yang memberikan sumbangan-sumbangan dan sumbangan kepada dia. Buktinya apa? Salah satunya adalah ketika dia menerima sumbangan uang yang begitu luar biasa banyaknya dari seorang bangsawan,
Pada saat itu dia kaya, begitu dikasih duit, ya langsung kaya. Tapi dia tidak menggunakan itu untuk dirinya sendiri. Dia pakai itu untuk membeli tanah dan rumah yang dia sebut dengan wisma penyelenggaraan ilahi. Di situ, oleh Yohanes Maria Vianney, ditampunglah anak-anak yang begitu banyak jumlahnya, bisa puluhan. Mereka yang miskin, mereka yang yatim piatu, mereka yang dibuang oleh orang tuanya, semua ditampung di wisma penyelenggaraan ilahi. Lalu untuk biaya operasional, untuk biaya hidup, makan dan sebagainya, Yohanes Maria Vianney menggunakan uang yang tadi diberikan, selain untuk membeli tanah dan rumah, dipakai. Apa enggak habis? Lah ya habis jelas. Uang itu bukan hanya waktu singkat, itu bertahun-tahun. Tetapi disitulah yang menjadi istimewanya Yohanes Maria Vianney. Dalam kesederhanaan hidupnya, ketika dia mempunyai proyek wisma penyelenggaraan ilahi, banyak orang yang bersimpati kepadanya. Saya itu ya sugih keringat. Sudah nggak nyaman kalau keringat sudah mulai hampir masuk ke mulut itu ya. Yohanes Maria Vianney dalam mengelola wisma penyelenggaraan ilahi dibantu oleh beberapa perempuan yang memang menjadi luar biasanya adalah mereka bekerja dengan gratis mendukung proyek cinta kasih Yohanes Maria Vianney ini. Tapi pada suatu ketika yang namanya orang membantu itu kan juga ada batasnya ya. Suatu saat Yohanes Maria Vianney sudah berjuang meminta, tapi karena situasi pada waktu itu juga tidak baik, mungkin seperti sekarang pandemi ini, orang yang biasanya memberikan banyak sudah tidak bisa memberikan banyak lagi. Biasanya kalau sudah hampir habis persediaan gandum di gudang, Vianney itu akan meminta bantuan ke sana sini untuk makan anak-anak di wisma itu. Tapi kali ini sudah tidak ada. Ada suster yang juga membantu penyelenggaraan di situ. Suster datang kepada Yohanes Maria Vianney, "Hobo, gandum kita hampir habis. Malam ini kita makan, tapi besok sudah tidak ada makanan untuk anak-anak ini." Vianney mengatakan, "Kalau begitu suruh mereka besok pulang. Tidak ada lagi." Malam itu, setelah makan malam, Vianney masuk ke gudang penyimpanan makanan. Di sana memang hanya ada tinggal sedikit sekali gandum yang sisa. Tidak mungkin dibuat roti apalagi untuk makan puluhan anak itu. Lalu Yohanes Maria Vianney mengambil patung Franciscus Regis, itu orang kudus yang sangat dikagumi oleh Yohanes Maria Vianney. Ada tiga, Bunda Maria, Francis Regis, dan Philomena. Tiga orang kudus ini yang istimewa. Patung Francis Regis ini kemudian dibawa ke gudang gandum itu, lalu gandum yang ada ditaburkan di atas patungnya Franciscus Regis ini. Sambil berdoa, terserah mau untuk apa ini, tinggal segini ini yang ada. Paginya, Yohanes Maria Vianney mengumpulkan anak-anak, lalu dia berkata kepada anak-anak itu, "Kalian pagi ini mesti pulang. Kita tidak punya lagi persediaan makanan." Tetapi pagi itu Yohanes Maria Vianney menyempatkan diri masuk ke gudang sebelum anak-anak itu pergi. Dan apa yang terjadi? Ada sebuah mukjizat yang luar biasa. Gudang yang semula kosong itu pagi itu sudah penuh dengan gandum, sehingga anak-anak tidak lagi disuruh pulang. Sudah, ini ada makanan, mari kita makan bersama lagi. Apa kata Vianney? "Anak-anak berkasih, maafkan aku. Aku yang kurang percaya kepada penyelenggaraan ilahi." Memang wisma itu akhirnya berlanjut sampai pada suatu ketika ada yang mempertanyakan, ini panti asuhan bukan, sekolahan bukan, tidak bisa seperti ini. Lalu akhirnya oleh Yohanes Maria Vianney, pengelolaan selanjutnya diserahkan kepada sekelompok suster yang mengubahnya menjadi sekolah untuk anak-anak itu. Dari satu peristiwa itu, saudara sekalian, kita melihat bagaimana sang orang kudus ini dengan begitu jujur, dengan begitu terbuka, mengakui kesalahannya tanpa malu di hadapan anak-anak asuhnya. Orang kudus ini mengatakan, "Saya berdosa
kepada Tuhan karena meragukan kasih-Nya. Dan sekarang banyaknya gandum yang memenuhi gudang ini adalah hukuman untuk aku, supaya aku merasa malu atas ketidakpercayaanku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita yang mengalami mukjizat itu, kita tidak akan pernah merasa bahwa ini adalah dalam tanda kutip hukuman Allah bagi saya atas ketidakpercayaan saya. Kita akan dengan penuh sukacita menceritakan kemana-mana sebagai keberhasilan iman kita. Ini loh, orang yang beriman maka akan mendapatkan mukjizat. Tapi Vianney justru mengatakan sebaliknya. Inilah hukuman karena aku tidak percaya. Bagaimana kerendahan hati ini dimiliki oleh orang yang kudus ini, yang sudah mengalami mukjizat begitu luar biasa tadi. Ini menjadi contoh bagi kita umat paroki Kebumen juga, bahwa di dalam keberhasilan kita jangan sombong. Bisa jadi di balik keberhasilan itu Allah mau mengatakan kepada kita, ini loh bukti karena kamu tidak percaya padaku, ini loh aku tunjukkan. Hal kedua yang bisa kita perhatikan masih soal keberhasilan dan dalam tanda kutip kegagalan tadi. Vianney mengatakan kepada para imam dalam nasihatnya, para imam itu jangan merasa tidak berhasil berbuat apa-apa di sebuah paroki ketika ditugaskan di sebuah paroki. Jangan merasa tidak berhasil berbuat apa, tidak bisa membuat apapun. Kendati sudah habis-habisan. Ada imam yang mengatakan, saya sudah habis-habisan, tapi lihat saya tidak bisa berbuat apapun. Paroki yang saya gembalakan tidak berkembang. Di sana tidak ada yang masuk seminari, anak-anak mudanya. Nah, seringkali yang jadi ukuran itu kan berapa banyak seminaris yang masuk kalau maunya tugas di situ. Nah, lalu apa yang terjadi? Orang lalu menjadi putus asa. Tapi Vianney mengatakan, di balik perasaanmu yang tidak berhasil membuat apa-apa itu, Allah sudah bekerja. Sehingga ketika kamu merasa tidak bisa berbuat apa-apa, ketika kamu tidak menghasilkan apa-apa, hati-hati, bisa jadi kamu tidak mengakui karya Allah dalam hidupmu di paroki itu. Sebaliknya, kepada imam-imam yang merasa berhasil dalam menggembalakan sebuah paroki, Vianney juga mengingatkan, jangan pernah merasa berhasil sungguh-sungguh di dalam tugas pelayanan parokimu. Karena di balik keberhasilan-keberhasilan yang bisa kamu tunjukkan dengan kebanggaan itu, di sana masih ada kegagalan-kegagalan. Artinya, Bapak Ibu para saudara sekalian, kita diajak untuk hidup dengan penuh refleksi iman. Bukan hanya hidup melihat yang kelihatan, tetapi memandang apa yang ada di balik semua itu, di balik kegagalan, di balik keberhasilan. Lihatlah, yang paling utama adalah temukan karya Allah di sana. Demikian juga di dalam hidup kita, umat paroki Kebumen, Bapak Ibu Saudara sekalian, para suster, anak-anak semua, tentu hidup kita punya pengalaman berhasil, punya pengalaman tidak berhasil. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan Vianney tadi. Bukan memandang yang kelihatan berhasil atau tidak berhasilnya, tapi lihatlah karya Allah yang ada di balik semua pengalaman itu. Hidup berkeluarga, ada pengalaman berhasil, sukacita, pengalaman gagal, duka cita. Sebagai anak muda, sebagai anak sekolah, sebagai orang tua, sebagai anak dari orang tuanya, mari kita juga memandang dengan cara yang sama. Sehingga tidak ada keputusasaan dalam hidup kita, sekaligus tidak ada kesombongan di dalam hidup kita ini. Ini yang sudah diteladankan oleh pelindung kita, Santo Yohanes Maria Vianney. Dan sebetulnya saudara sekalian yang terkasih, mengapa Vianney ini menjadi tokoh yang terkenal dalam sakramen tobat, nasihat-nasihatnya? Juga ketika ada orang bermasalah datang kepadanya mendapat nasihat, orang itu sungguh kagum karena nasihatnya begitu realistis. Semua itu sebetulnya dilandasi pada pengalaman hidupnya sendiri. Dalam sejarah kita tahu, Vianney ini seringkali diragukan kemampuan teologisnya loh. Tapi lihatlah, keterbatasan di bidang teologi, pengetahuan, karena dia itu sulit untuk mengingat, sudah dihafalkan semua, begitu grogi mau ujian di depan uskupnya, hilang kabeh. Ya, tetapi di balik itu ada kekudusan di dalam dirinya. Kekudusan itu dari mana? Dari hasil olah rohaninya,
dari hasil refleksi hidupnya, sehingga dia tidak pernah menyombongkan keberhasilannya, tidak pernah mengeluhkan kegagalannya. Itulah yang membuat dia menjadi luar biasa. Vianney dalam hal intelektualitas kalah dengan banyak teman-temannya, tapi lihatlah, dalam hal hidup rohani dia begitu luar biasa. Ketika ujian gagal karena ngeblank kabeh itu tadi, dia hampir saja nggak tahbisan loh, tahbisan subdiakon waktu itu. Tapi lalu Vikjen Keuskupan itu bertanya kepada pembimbing seminar gitu ya, Vianney itu memang ya ininya tidak begitu kuat, tapi apakah dia berdevosi kepada Maria dan apakah hidupnya suci? Semua pembimbing di seminar itu mengatakan kalau soal devosi pada Maria dan soal kesucian kami tidak meragukan. Lalu Vikjen yang mengatakan kalau begitu boleh ditahbiskan. Lihat, kayaknya Allah yang luar biasa. Allah bukan hanya memakai kepandaian, seorang imam yang pandai itu bagus sekali, tetapi bagaimana menjadi imam yang kudus. Itulah yang diteladankan oleh Vianney. Bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian juga sama. Menjadi orang tua yang pandai mendidik anak itu bagus. Menjadi anak yang pandai membanggakan orang tua, bagus. Tapi apakah hidupnya juga hidup dalam kekudusan? Seperti namanya, Yohanes Maria Vianney, pastor dari Ars ini menjadikan dirinya imam yang berhati Maria. Artinya, Vianney seperti mencoba meneladan Maria, seperti Maria juga terbuka pada kehendak Allah lewat pimpinannya. Ditahbiskan, syukur kepada Allah. Tugaskan di desa Ars yang miskin, yang kemarin saya katakan banyak bajingan itu, kafe-kafe, tempat mabuk-mabukan itu, tempat minum anggur penuh, tapi gerejanya kosong. Misa harian hanya 2 atau 3 ibu-ibu sepuh. Mungkin ya di wilayah Jawa tidak sepayah-payahnya paroki ya tidak sampai seperti itulah ya. Tapi lihatlah, dia justru menunjukkan kekudusannya, dia menunjukkan kegembalaannya, menerima tugas itu seperti Maria menerima tugas dari Allah menjadi bunda sang penebus. Seperti Maria, Vianney juga bertahan dalam kesetiaan. Kendati banyak kesulitan, banyak perjuangan, setia. Seperti Maria yang selalu rendah hati, yang selalu mengagungkan Tuhan karena merasa dia tidak layak, tapi sungguh-sungguh menjadi dipilih itu ya. Vianney juga sama. Dia tidak menyombongkan dirinya. Dia memperhatikan sungguh orang-orang miskin yang ada di situ. Dikatakan dalam kisah itu juga, Vianney itu kan punya banyak dapat kiriman lah ya, tapi dia simpan sedikit, cukupnya saja untuk makan. Biasanya pada awal minggu Vianney godok kentang sekaligus untuk seminggu. Kenapa? Bukan kok ikin gagas berarti seminggu, enggak. Justru yang seminggu disisihkan dulu, digodok, sisanya bisa dibagi. Aman kan kalau sudah yang seminggu ini? Jangan tanya, Jumat Sabtu kentangnya jamuran janjane. Tapi toh dia makan saja itu. Karena yang penting orang lain bisa makan. Suatu ketika ada orang datang kepada Vianney, melihat Vianney pucat sekali. Lalu orang tanya, Bapak Vianney, apa yang Bapak butuhkan? Vianney menjawab, kebetulan sekali Tuhan mengutusmu. Saya minta sedikit makanan. Ternyata Vianney ini walaupun sudah nyetok seminggu itu, sebelum sampai seminggu kentang terakhirnya itu diminta oleh seorang perempuan yang miskin, yang punya anak gak bisa kasih makan anaknya, kentang itu pun diberikan. Wah, ini kan semangat Maria sungguh-sungguh, kerendahan hati yang luar biasa, tapi kepedulian. Dalam peristiwa gembira dikatakan Maria mengunjungi Elizabeth, kepedulian. Ini juga sama Vianney. Ya, apakah kita juga punya kepedulian seperti itu? Apakah kita punya iman yang seperti Vianney? Keterbukaan untuk menerima kehendak Allah. Saya kira baru beberapa poin ini saja sudah menjadi tantangan bagi kita. Nek umat paroki Kebumen bisa mengikuti teladan Yohanes Maria Vianney, itu sudah luar biasa. Romo Tejo turune jan angler tenan kok. Iya, karena ada banyak hal sudah umat bergerak bukan karena disuruh lagi, tapi karena dari dalam diri kita, dalam diri Anda umat paroki Kebumen, ada sebuah dorongan mengikuti teladan Maria Vianney. Lebih-lebih lagi, kebetulan pada malam ini juga sengaja dibuat pelantikan massal
Pengurus lingkungan dan stasi. Yang tidak ikut masal itu lingkungan 1, 2 dan stasi ini Sidoarjo itu ya. Itu. Yang lain dimasalkan hari ini. Saya kira juga baik supaya Bapak Ibu pengurus lingkungan yang diwakili oleh ketua dan wakil atau sekretaris di sini ini dan diikuti juga oleh teman-teman pengurus lain yang ada di rumah. Kalau nanti Anda dilantik oleh pastor paroki, ingatlah tugas Anda mengajak umat, memotivasi umat untuk mengikuti teladan Maria Vianney, sehingga dia bukan hanya menjadi pelindung, tapi sungguh menjadi teladan. Kita dilindungi, tapi kalau nggak mengikuti teladannya lalu mau apa? Patungnya dipajang di sini, tapi jiwa Maria Vianney nggak ada dalam hati kita. Itu artinya kita belum menjadikan dia sungguh sebagai pelindung kita. Maka bagi Bapak Ibu dan para saudara sekalian, kita bersyukur kepada Allah sekali lagi. Allah memberikan Santo Yohanes Maria Vianney bukan hanya pelindung para imam, tapi menjadi pelindung khusus paroki Kebumen. Kita bersyukur ada pendoa bagi kita di surga sana, Yohanes Maria Vianney. Kita bersyukur punya teladan yang begitu nyata, begitu jelas. Kalau kita ngomong para rasul, Santo Petrus, kita nggak tahu orangnya. Tapi ini kan santo yang sudah termasuk zaman modern, 1859 dia meninggal dunia. Maka bagi saya inilah contoh yang paling konkret juga di masa pandemi ini. Pandang, lihatlah sang pelindung kita, pendoa kita, ikuti teladannya. Amin. Kita mendengarkan ungkapan hati Romo paroki kita. Terima kasih Romo Seko. Romo, suster, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, selamat malam berkah dalem. Selamat malam berkah dalam. Pertama-tama saya mengucapkan provisi dan selamat para pengurus lingkungan, pengurus stasi, baik lingkungan 3, 4, 5, 6, 7 dan stasi Kuto Winangun. Ini kok kayaknya urut ya, dari sana 1, 2, Sidoarjo 1, 2 sudah, tinggal 3, 4, 5, 6, 7 sama Kuto Winangun. Kecuali Puring Petanahan sekarang sepertinya lebih kayak digabungkan dengan Sidoarjo karena koordinasinya Pak Jualan di tengah-tengah lebih memungkinkan. Maka saya mengucapkan provisia dan selamat serta terima kasih atas segala kerelaan Anda untuk melayani dan menjadi perpanjangan Dewan Pastoral Paroki dalam melayani umat-umat di lingkungan dan stasi. Ini adalah kerja tim bersama, maka harapannya tentu Bapak Ibu memilih bersama siapa wakilnya, siapa sekretarisnya dan bersama dari umat adalah tim. Maka bentuknya adalah kerjasama, tidak merasa bahwa ini tanggung jawab sekretaris, tanggung jawab bendara, siapa yang bisa melayani, itulah yang harus kemudian berani untuk melayani. Konsepnya demikian, belajar dari Yohanes Maria Vianney, kemudian kita belajar untuk murah hati dan kerendahan hati dalam melayani. Salah satu yang akan menjadi kerja pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah pendataan umat. Di sana sudah ada berlembar-lembar panjang, lembar panjang disiapkan oleh tim Litbang, itu menyangkut data yang harus diverifikasi atau dilengkapi oleh Bapak Ibu, entah menyangkut tanggal baptis dan sebagainya, dari warga lingkungan Bapak Ibu sekalian. Supaya menjadi data yang lengkap yang kita miliki, lalu nanti dimasukkan kembali. Pak Masiko sudah mempersiapkan sebenarnya ada Google Form untuk umat nanti mengisi. Semoga nanti bisa berlanjut lagi karena dengan tanggung jawab tentu kalau kita sudah ada ekaristi nanti umat yang belum mengisi akan diingatkan sudah mengisi Google Form atau belum, nanti semuanya sudah masuk melalui format Google Form. Tetapi kita akan berawal dari yang ini dulu, para ketua lingkungan, untuk memverifikasi lagi bersama sekretaris mana yang sudah katakanlah pindah, mana yang sudah meninggal, mana yang sudah menikah lalu harus terpisah kakaknya dan seterusnya, mana data yang belum masuk, entah tanggal baptis, tanggal lahir dan sebagainya. Itu silahkan dilengkapi. Ada berpanjang data yang sangat panjang, tetapi saya harap kalau dilakukan selembar demi selembar tentu akan selesai dengan baik dan melengkapi data kita. Lalu yang kedua, kami mohon bantuannya juga bagi Bapak Ibu sekalian pengurus lingkungan untuk menghayo-hayo warganya atau mengajak warganya, menghayo-hayo ki pasangan dia, mengajak warga lingkungan dan stasi untuk mau vaksinasi bagi yang belum. Dalam data, memang kalau data yang tercatat hanya 101, tetapi real data umat paroki kita ada 900-an. Sementara yang baru vaksin itu 400-an. Maka sebenarnya masih butuh sekitar 300-an, 400-an lebih. Nah, yang harus vaksin berarti karena data yang masuk baru sekitar 40-an persen ya, 40-an persen, sementara data yang masuk vaksin 40%. Maka harapan kami kemudian
para ketua lingkungan kembali mengajak ada beberapa yang belum untuk menerima vaksinasi, jangan takut menerima vaksinasi. Mungkin ada yang memang khusus ya, memang unik tidak mau terima vaksin, ya disadarkan dengan berbagai cara memang tidak bisa, ya sudah. Tetapi yang bisa diajaklah terutama keluarga Bapak Ibu sekalian kalau ada yang belum vaksin. Untuk sementara memang masih yang 18 tahun ke atas, tetapi dimungkinkan untuk kemudian didaftarkan dulu yang usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun. RT RW sudah beberapa tempat sudah mulai untuk mendata, baik mana yang lebih dahulu tidak apa-apa. Datanya tetap satu, mana yang lebih dahulu silahkan nanti bisa masuk lebih dahulu. Yang penting bahwa anak-anak kita sudah sip aman, minimal dalam keluarga kita separuh atau sebab semua sudah aman, sip menerima vaksinasi. Ini yang program kita dan Keuskupan untuk program vaksinasi untuk seluruh umat dan mensukseskan program pemerintah. Harapan kami itu, pengurus yang baru tentu akan dengan semangat hasil sinode, nanti akan disosialisasikan berikutnya setelah sosialisasi lengkap dari Keuskupan menyangkut visi dan misi yang baru, demikian juga untuk Dewan Pastoral Paroki. Kami mohon maaf tidak bisa melantik pada malam hari ini, mungkin akan diusahakan entah dalam akhir bulan atau awal bulan September, upaya supaya nanti ada pelantikan untuk Dewan Pastoral Paroki yang baru, sehingga betul-betul disiapkan untuk kita semua. Terima kasih atas segala kebaikan Romo Seko yang mempersiapkan semua ini. Sudah layak kok jadi pastor paroki Kebumen, ya kan? Menggantikan saya kan? Nah, nanti tinggal SK saja yang tinggal keluar, begitu kan? Maka terima kasih sudah mempersiapkan semua dengan sangat baik, bahkan novena kemarin, rosario kemarin dengan sangat baik, sehingga menjadi dinamika di tengah pandemi ini masih ada dinamika untuk bersama-sama. Masih ada satu kegiatan lagi yang akan diadakan, yaitu Paroki Peduli dan Paroki Berbagi, dalam rangka ucapan syukur atas pesta nama paroki dan atas syukur atas beberapa umat kita yang sembuh dari COVID-19, lalu bersyukur atas nama Tuhan itu, kemudian mau membagikan kasih kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Ada permohonan dana bantuan untuk sembako dari Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia, yang kebetulan ketuanya adalah salah satu umat Katolik di lingkungan 1. Lalu kemudian juga beberapa tempat, maka kita akan membagikan itu, semoga menjadi jalan cara kita membagikan kasih tanda syukur kita atas pesta nama dan juga atas kesembuhan saudara-saudara kita. Terima kasih atas kebaikan Anda, semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Kepada seluruh umat Paroki Kebumen, selamat merayakan pesta Yohanes Maria Vianney, pelindung paroki kita. Juga kepada seluruh umat, ini pengurus lingkungan dan stasi sudah dilantik, tolong diwangi. Mereka ini bekerja melayani umat, tapi umat juga tolong membantu. Karena kalau tidak, nanti pengurus lingkungan dan stasi mati gasik. Itu kan nanti repot, boleh pengganti ketua lingkungan beangel, duwe siji di sio-sio. Nek butuh diuyuk-uyuk kaya lagi nagih hutang. Tapi nek ketua lingkungan yang ngoyok-ngoyok, malah ndelik kabeh, umpetan kabeh. Repot nanti kalau begitu. Makanya saya tahu juga beberapa kali susah sekali golek ketua lingkungan ganti. Ada yang menerima Satya Lencana, Karya Satya Pengabdian 25 tahun jadi ketua lingkungan. Ya, kasihan ya, menggeh-menggeh gitu loh. Maka tolong yang sudah dilantik, ini bukan hanya didoakan, tapi didukung sungguh-sungguh. Jangan ketua lingkungannya lagi bingung, wis Pak, gampang Pak, tak tulungi. Jangan ditulungi, tak tulungi sembahyang. Oh, balang sendal. Nah, maka tolong diwangi sungguh-sungguh supaya tugas dapat berjalan dengan baik. Ini pendataan ini bang lagi pandemi kan ketua lingkungannya mungkin mubeng-mubeng, malah medeni mengko. Maka kalau ketua lingkungan, ketua stasi minta data lewat WA atau apa, ditanggapi ngono lho ya. Saya kadang-kala kasihan ketua lingkungannya wis lagi dengar mlebu-mlebu, kepriwe kiye. Lah wong umat ora jawab-jawab ya kan kepriwe jajal. Maka silakan nanti ditanggapi, ada undangan, ada permintaan data dan sebagainya. Itu kalau mau jadi pengikutnya Yesus yang berlindung pada Yohanes Maria Vianney. Vianney terbuka menolong siapapun. Bapak Ibu, tolonglah ketua lingkungan dan para pengurus lingkungan. Amin. Kita tutup pelayanan kita dengan mohon berkat Tuhan. Terima kasih atas kebersamaan dan doa kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa senantiasa melindungi, membimbing, memberkati kita, keluarga kita dan semua orang yang berkehendak baik.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, perayaan syukur Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.